Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian indah di bulan Ramadan, di Ramadan yang ke-18 ini bersama saya Fatimah Az-Zahra dan pemateri kita pada hari ini yakni Ustadz Mulyadi Al-Hafidh. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi Al-Hafidh dengan tema Sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa? Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin pemirsa Studio MA rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, mulai dari nikmat terbesar yakni nikmat Islam wal iman, yang alhamdulillah dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Salawat terangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di mana kelak tidak ada pertolongan, kelak tidak ada syafaat, kelak tidak ada yang dapat kita harapkan kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma a'tina yaumal qiyamati syafa'ata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yauma la syafa'ata illa syafa'atuh. Hadirin pemirsa Studio MA rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa Studio MA rahimakumullah. Takwa adalah tingkatan seorang hamba yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah tolak ukur seorang hamba, tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa seorang hamba tersebut, maka semakin mulia ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa kepada Allah juga adalah bekal terbaik yang akan kita bawa ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, pemirsa Studio MA rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan takwa ini sebagai tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dimana doa ini doa yang sering pula Nabi mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, dijauhkan dari hal yang tidak halal, dan hati yang selalu merasa cukup. Oleh karenanya pemirsa Studio MA rahimakumullah, ketakwaan kepada Allah harus kita jaga dalam diri kita. Ketakwaan kepada Allah lah yang sering Nabi sampaikan kepada sahabat, dan salah satu wasiat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Studio MA rahimakumullah, takwa menurut para ulama secara umum ialah sebagaimana yang kita sering dengarkan ketika khatib naik ke atas mimbar, ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi zahiran wa batinan. Takwa kata ulama ialah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya, baik secara zahir maupun batin. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak berani melakukan hal-hal yang tidak Allah senangi. Mereka tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, mereka selalu taat, selalu melakukan ketaatan kepada Allah, dan berusaha menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Studio MA rahimakumullah. Adapun ketakwaan menurut Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu taala wajhah, beliau mengatakan takwa ialah 4 hal. Yang pertama kata Al-Imam Ali, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka takut kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga mereka takut bermaksiat kepada Allah.
Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun batin. Mereka tidak berani bermaksiat kepada Allah walaupun mereka dalam keadaan sendiri di tempat yang sunyi, apalagi di dalam khalayak ramai. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai prinsip sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Apabila kalian tidak bisa melakukannya, apabila kalian tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasannya Allah melihatmu. Inilah yang ditanamkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga mereka tidak berani bermaksiat kepada Allah. Yang mereka lakukan hanyalah ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ialah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa melakukan amal-amal soleh. Mereka selalu beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ialah Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak sembarangan beramal. Mereka beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan ulama-ulama kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang dimana mereka semua mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang berpegang teguh terhadap dua hal tersebut tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi sabdakan, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang dimana apabila kalian berpegang teguh terhadap dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal tersebut ialah Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang bertakwa kepada Allah selalu berpegang teguh terhadap dua hal tersebut. Dan yang ketiga, kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang bertakwa kepada Allah ialah warridha bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ridho, mereka lapang dada menerima nikmat yang Allah berikan kepada mereka, walaupun nikmat tersebut sedikit. Mereka lapang dada, mereka selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka, walaupun yang Allah berikan tersebut sedikit. Mereka tetap ridho kepada ketentuan yang Allah berikan kepada mereka. Itulah ciri orang yang bertakwa, itulah sikap orang yang bertakwa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kalimat ini mungkin kita mungkin terdengar ringan di lidah kita, akan tetapi kalimat ini warridha bil qalil sungguh sulit dalam penerapan, sungguh sulit dalam pengaplikasian, sungguh sulit dalam pengamalan kita sehari-hari. Oleh karenanya, bisa kita ambil contoh, warridha bil qalil adalah ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, walaupun nikmat tersebut sedikit. Kita ambil contoh dalam sebuah perkumpulan, mungkin dihadiri oleh orang yang banyak. Kita mendapat hadiah dari seorang pemateri, mungkin kita mendapat hadiah uang sebesar 50.000. Apa perasaan kita? Pasti kita senang, kita bersyukur, kita gembira karena kita mendapatkan hadiah yang tanpa perlu jerih payah kita sendiri. Kita dapat hadiah tanpa kita dapat hadiah secara cuma-cuma. Sedangkan
ada sahabat yang di samping kita, ada sahabat kita pergi ke tempat tersebut bersama-sama, mereka mendapatkan hadiah juga dari pemateri sebanyak 500.000. Sahabat sebelah lagi mendapat 500.000. Apa perasaan kita? Apakah sama perasaan kita yang pertama dan yang kedua? Apakah perasaan gembira kita? Apakah perasaan syukur kita ketika mendapat 50.000 pertama sama dengan perasaan gembira, perasaan syukur kita ketika mendengar sahabat kita mendapat 500.000? Mungkin bisa jadi tergeletak di hati kita, loh kok saya dapat 50.000, kawan saya 500.000. Nah, itulah letak di mana perbedaan orang yang bertakwa dan orang yang belum mencapai takwa kepada Allah. Mereka merasa kurang bersyukur. Oleh karenanya ulama kita, guru-guru kita menasihati tentang mendapatkan nikmat dari Allah ini ialah ketika engkau mendapat nikmat dari Allah, maka lihatlah yang di bawahmu. Jangan kau lihat yang di atasmu. Ketika engkau mendapat nikmat dari Allah, engkau lihat yang di bawahmu, maka akan engkau dapati sikap rasa syukur yang teramat dahsyat. Sedangkan ketika engkau melihat yang di atasmu, maka engkau akan dapati sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Bisa jadi sifat itu iri, hasud dan lain sebagainya. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya nasihat ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat nikmat, lihatlah yang di bawah, maka kita akan bersyukur. Ketika kita mendapat musibah, lihat bahwasan yang di atas, bahwasannya lebih banyak orang yang mendapat musibah lebih besar daripada kita. Maka insya Allah akan jaga hati kita, Allah akan jaga diri kita, dan selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang bertakwa kepada Allah ialah wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa menyiapkan diri mereka, mereka senantiasa menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyiapkan bekal untuk hari kiamat nanti, ketika hari perhitungan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka selalu senantiasa menyiapkan dirinya untuk ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tahu bahwasannya hidup di dunia adalah hidup sementara dan akhiratlah hidup selamanya. Mereka tahu hidup di dunia adalah tempat mereka meninggal, sedangkan akhirat tempat ia tinggal. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka selalu mempersiapkan diri di dunia ini. Sebagaimana Nabi katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Artinya hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini hanya untuk mencari bekal, bukan untuk tinggal, bukan untuk menetap. Sesungguhnya tempat yang kekal, tempat kalian kelak ialah di yaumil qiyamah, ialah di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan tempat kita kelak di yaumil qiyamah surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa menguatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Wal 'afwu minkum, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan oleh pemateri kita tadi bahwasannya ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Imam Ali. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, senang melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga,
selalu ridha atas segala nikmat dari Allah, dan yang keempat, selalu menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri sesuai dengan tema pada hari ini, yakni sudahkah kita menjadi hamba yang bertakwa? Karena Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita sebagai umatnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ustadz Mulyadi Al-Hafidh atas ilmu yang telah beliau sampaikan, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menonton video ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan menjadi berkah serta manfaat. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.